Baiklah, mari kita mulai kelas. Masalah pertama yang akan dibahas adalah masalah membunuh kehidupan. Masalah ini agak sensitif. Asalkan Shulian ortodoks, semua mutlak dilarang membunuh kehidupan. Apa yang dilakukan oleh manusia biasa, kita tidak peduli. Juga tidak mungkin setiap orang berkultivasi Falun Gong, bukan? Kita akan membahas apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang kultivator. Dalam sejarah, mengapa ada banyak aliran memandang sangat serius hal membunuh kehidupan? Semua melarang membunuh kehidupan. Sebab menurut agama, membunuh kehidupan dapat membuat karma. Membunuh kehidupan dapat membuahkan karma dosa yang sangat besar pada diri sendiri, sehingga tidak dapat Shulian lagi. Sebenarnya telah kami katakan, setiba pada taraf ini manusia adalah bergelimang dalam karma, adalah sangat berbahaya. Namun, juga telah saya katakan, karena melihat manusia masih punya sifat kebudaan, akhirnya baru diajarkan sekali lagi, Fa. Tentu saja pada tahap awal saya melaksanakan pekerjaan ini, orang lain juga mengatakan, manusia sudah tiba pada tahap begini, Anda masih mengeluarkan Fa ini. Maksudnya, sekarang moral manusia sudah sangat rusak. Karmanya sangat besar. Dahulu dalam agama Buddha kuno, hal membunuh kehidupan terutama ditujukan pada membunuh manusia. Ini yang paling serius. Bila telah membunuh manusia, orang ini sudah tidak dapat Shulian lagi. Dan lagi, dalam perkembangan agama Buddha, lambat laun hewan besar juga dipandang sangat serius. Akhirnya sampai pada perkembangan agama Buddha Mahayana sekarang ini, kehidupan makhluk kecil pun juga dianggap sangat penting. Terakhir berkembang, bahkan ada sebagian biksu telah menjadi ekstrim. Dalam berkultivasi, berjalan pun takut menginjak mati semut, takut menginjak mati serangga. Dia berjalan dengan melompat. Dipastikan dulu di atas tanah tidak ada sesuatu sebelum dia melangkah lagi. Saya katakan hidup seperti ini sungguh melelahkan. Kalian tahu, kita Shulian hendaknya terbuka dan penuh martabat. Kita bukan dengan sengaja berniat membunuh makhluk hidup apapun. Namun sebagai manusia, kita harus punya lingkungan dan cara hidup manusia. Bila tanpa sengaja atau ada serangga terinjak mati di jalan, saya pikir itu semua karena bukankah dunia biologi juga membicarakan masalah keseimbangan? Mungkin usianya sudah sampai dan memang sudah harus mati. Mungkin saja demikian. Sebab telah saya katakan, kita tidak sengaja mencelakai makhluk hidup apapun. Kita harus punya cara hidup, lingkungan hidup, dan persyaratan hidup kita. Juga tidak boleh jadi orang budiman, terlalu berhati-hati lalu jadi ekstrim. Itu juga keterikatan. Bukankah itu keterikatan? Saya katakan itu keterikatan yang sangat kuat. Kalau mengikuti anggapan ini, saat menginjak tanah, Anda tidak membunuh serangga, tidak membunuh semut. Namun di tingkat mikroskopis, berapakah makhluk mikroskopis dan serangga yang jauh lebih kecil telah terinjak mati? Tak terhitung. Apakah ini bukan membunuh kehidupan? Jadi kita tidak boleh demikian dalam menangani kasus ini. Apa yang harus kita lakukan adalah Shulian dengan wajar. Shulian dengan terbuka dan penuh martabat, melihat dengan perspektif luas. Meningkatkan diri sendiri, jangan menempuh jalan ekstrim apapun. Lalu mengapa hal membunuh kehidupan dipandang sedemikian berat? Dalam agama ada penjelasannya sendiri. Dari situasi yang nampak sekarang, dari situasi yang sebenarnya, di sini kami mengutarakannya kepada Anda. Keseriusan membunuh kehidupan ada pada dua aspek. Kesatu, kita temukan saat seseorang dilahirkan, dalam banyak ruang dimensi, semua juga ada kelahiran Anda. Rupa maupun namanya sama dengan Anda. Apa yang dilakukan sepanjang hidupnya juga kira-kira sama. Tentu saja ada perbedaan kecil.
namun secara garis besar tidak berbeda jauh. Pada ruang dimensi alam semesta, dalam ruang lingkup tertentu, semuanya ada kelahiran Anda. Saya katakan manusia adalah makhluk yang kompleks. Hubungannya dengan Anda mirip simbol molekul yang digambarkan dalam sains. Sebuah bola berikatan dengan yang lain melalui sebuah garis terikat, silang menyilang. Jadi ada sedikit kesamaan dengan hubungan ini. Dan Anda adalah pusatnya. Namun mereka juga adalah kehidupan yang independen. Semuanya juga adalah Anda. Dalam makna tertentu dapat disebut sebagai satu kesatuan utuh dari Anda. Maka di sini lalu ada suatu masalah. Jika di antaranya terdapat Anda atau suatu kehidupan yang belum selesai menjalani proses kehidupannya, di tengah jalan tiba-tiba dia mati terbunuh atau mati akibat bencana ulah manusia lainnya atau akibat bencana alam, maka akan dihadapkan pada suatu masalah yang sangat berbahaya, yaitu kehidupan yang meninggal ini tidak punya tempat yang dapat dituju. Mengapa tidak punya tempat yang dituju? Sebab seluruh kesatuan jiwanya harus menunggu kesemua dari dirinya. Selesai menempuh seluruh perjalanan hidupnya, baru dapat bersama-sama mencari tempat kediamannya. Sedang salah satu di antaranya telah meninggal, maka tidak ada tempat yang dapat dituju, harus terus menanti. Dan penantian semacam itu adalah sangat menderita. Dulu bukankah dulu para biksu berbicara upacara pelimpahan jasa? Sebenarnya arti pelimpahan jasa adalah ditujukan pada orang-orang ini. Hantu kelaparan dan sebatang kara yang tidak punya tempat untuk dituju. Ini yang dikatakan agama. Namun kita telah melihat dia memang berada dalam keadaan yang sangat menderita. Dengan demikian, dia akan sangat membenci orang yang mencelakai jiwanya. Maka dalam periode waktu kehidupannya ini, dia akan terus membencinya, dan dalam pikirannya akan dihasilkan karma. Terus-menerus membentuk gumpalan karma di udara yang ditambahkan pada diri orang yang mencelakai jiwanya. Maka, karma si pembunuh akan terus bertambah. Lagi pula, membunuh kehidupan itu sendiri bisa menciptakan karma yang sangat besar, menempatkan suatu jiwa pada suatu keadaan yang sangat menderita, juga di suatu kurun waktu yang sangat panjang. Ini adalah salah satu aspek yang sangat serius. Ini adalah hal sesungguhnya yang kita lihat. Masih ada satu situasi, yaitu karena kehidupan manusia, baik pada saat ia dilahirkan atau setelah menyelesaikan perjalanan proses kehidupannya, telah saya katakan, begitu terlahir sudah terlihat keberadaan keseluruhan kehidupannya. Lalu seluruh kehidupannya itu terjadi secara alamiah, atau ada yang mengatur. Pokoknya, ini bukan kebetulan. Seandainya benar ada orang yang mengatur kehidupannya, maka bukan hanya kehidupan satu orang itu saja. Semua orang terjun ke masyarakat untuk melakukan berbagai macam pekerjaan. Bagaimana ia menyelesaikan seluruh proses kehidupannya, hubungan sosial seperti apa yang akan terjadi dengan sesamanya, semua itu sudah tertata dengan baik dan seimbang. Bila ada satuan jiwa yang meninggal, maka akan mengacaukan tatanan masyarakat yang sudah diatur oleh kehidupan tingkat tinggi. Sebab seseorang yang bekerja, lewat pekerjaannya dia harus menjalin hubungan dengan pihak lain. Setelah hasil produknya keluar akan bermanfaat bagi... Pokoknya hubungan berbagai aspek dalam masyarakat telah dikacaukan. Maka setelah seseorang membunuh kehidupan tingkat tinggi itu saja tidak mengampuninya. Pikirkanlah apakah orang tersebut masih dapat berkultivasi. Sebegitu seriusnya. Maka ada orang pada tahu kecil duniawi dulu, karena si guru tingkatnya tidak tinggi, bila dia membunuh kehidupan, si guru juga akan ikut sial. Itulah prinsipnya. Sebab itu, masalah membunuh kehidupan ini, kita lihat memang sangat serius. Hal ini masih menyangkut masalah belas kasih, terutama syulen aliran Buddha harus mengutamakan belas kasih.
Tanpa belas kasih, maka tidak dapat menyelamatkan semua makhluk hidup. Lalu membunuh kehidupan, bukankah berarti tidak adanya belas kasih? Bukankah ini juga menyangkut masalah belas kasih? Setiap hal pasti punya hubungan sebab musabab. Tak peduli bagaimana Anda berpikir, mungkin dulu Anda berhutang pada orang lain, maka barulah dia hendak mencelakai Anda. Mungkin begitu keadaannya. Namun saya katakan semuanya juga adalah... Tentu saja berbuat kejahatan adalah... Bila seseorang selalu melakukan kejahatan, maka ia telah kehilangan kendali. Dia boleh berbuat begini, namun dia akan menciptakan karma. Inilah keadaan yang kami lihat. Sebab itu, hal ini juga kami bicarakan dengan kalian. Ini juga sangat serius. Bahkan kita temukan banyak sekali makhluk berjiwa adalah sama dengan jiwa manusia. Dalam agama Buddha membicarakan 6 jalur reinkarnasi. Bila benar, lalu apa bedanya roh pada hewan lain dengan Yansan pada manusia? Tentu saja masalah ini, bila ada waktu, saya akan berikan kepada Anda beberapa contoh dari penemuan iptek modern tentang hal ini. Maka kami juga secara serius mengemukakan masalah ini pada Anda. Jadi bila Anda hendak Shulian di Falun Tafa, maka Anda tidak boleh lagi membunuh kehidupan. Tentu saja, tempat kita ini berada di daerah selatan. Terutama pada musim panas, bila tidak menyantap makanan segar, makanan tersebut akan mudah basi, membusuk. Pada dasarnya, kami adalah sedang mengajarkan Fa pada praktisi Kung, bukan mengajarkan pada manusia biasa bagaimana hidup yang baik. Bagaimana melakukannya? Saya kira masalah ini Anda sendiri pertimbangkan saja sesuai keadaan. Berbicara masalah membunuh kehidupan, tadi telah saya katakan, kita juga tidak boleh jadi orang budiman yang selalu khawatir. Berjalan pun takut menginjak mati semut. Bila memandangnya demikian, maka saya katakan segenap makanan adalah berjiwa. Kita ikat saja leher kita. Tidak makan, tidak minum. Bila begitu, bagaimana masih bisa Shulian? Tidak boleh demikian. Mungkin akan ada yang bertanya masalah demikian. Lalat dan nyamuk di daerah selatan sangat banyak. Lalu bagaimana? Sepanjang tahun nyamuk menggigit manusia. Sedang lalat sangat kotor. Anda berlatih Kung tidak takut terkena penyakit. Lalu anak-anak bagaimana? Dia bahkan bisa menyebarkan kuman. Saya katakan, itu mudah. Boleh mengusirnya pergi. Mengusir lalat masih mudah. Tentu saja mengusir nyamuk sangat sulit. Dia hinggap di tempat gelap, diam tak bergerak. Anda mengusirnya, dia diam saja. Pada malam hari mereka akan keluar lagi menggigit Anda. Saya pikir kita sikapi masalah ini secara demikian. Telah saya katakan, manusia juga harus memiliki lingkungan hidup manusia, tempat hidup manusia, dan situasi hidup manusia. Saya pikir bila nyamuk itu menggigit manusia, bila hendak dibasmi maka basmi saja. Bila hendak dibasmi maka basmi saja. Sebab Anda berlatih Kung tidak takut, namun bila anak Anda digigit, mungkin akan bermasalah. Bagaimana kalau terkena penyakit menular, akan ada masalah ini. Maka bila hendak dibasmi, basmi saja. Namun kita tidak mencelakai makhluk hidup tanpa alasan. Ini hanya terbatas pada hal demikian. Jika dikatakan, siapa yang mengusik saya akan saya bunuh. Ini tentu tidak boleh. Saya masih dapat memberi Anda sebuah contoh. Sakyamuni, pada 2500 tahun lalu di India kuno, saat mengajarkan Fa, terdapat sebuah cerita. Pada suatu hari dia ingin mandi. Karena berada di hutan, kondisi lingkungannya sangat jelek. Dia lalu meminta pengikut kecilnya untuk membersihkan bak mandi. Tentu saja saya pikir bak mandinya tidak seperti bak mandi modern. Mungkin terbuat dari batu dan tidak halus. Muridnya lalu pergi membersihkan bak mandi dan menemukan di dalam bak mandi penuh dengan ulat yang merambat. Karena bak mandi dari batu penuh dengan ulat, maka sangat sulit mengusirnya. Begitu murid cilik ini melihat, bila ulat ini diusir, mungkin akan dapat membunuhnya. Maka ia mengitari bak mandi, tak berdaya. Bukankah ini membunuh kehidupan? Dia lalu kembali berkata pada Sakyamuni, "Secuan, bak mandi dipenuhi ulat yang merambat." Maksud perkataannya, begitu ia bersihkan, ulat akan ikut tersapu dan terbunuh. Sakyamuni tanpa melihat padanya berucap sepatah kata, "Anda pergilah bersihkan bak mandi."
Sakyamuni memberikan instruksi, ia lalu pergi. Setelah mengitari bak, lalu kembali lagi. Ia mengira Sakyamuni belum mengerti maksud perkataannya. Ia lalu berkata, "Secuan, bak mandi ini penuh ulat yang merambat di dalamnya. Bila saya bersihkan bak mandi, ulat akan terbunuh." Sakyamuni melihat dia tidak lalu berkata, "Yang saya minta Anda bersihkan adalah bak mandi." Dia tiba-tiba tersadarkan, bak mandi lalu dibersihkan, dan Sakyamuni mandi. Jadi tidak boleh karena ada serangga di tanah, kita semua lalu tidak berjalan. Bak mandi ada ulat, lalu kita tidak mandi. Sayuran, makanan, semua berjiwa, kita ikat saja leher kita. Ini tidak boleh. Manusia memang hidup seperti ini. Membunuh kehidupan yang kita bicarakan dahulu selalu memandang sangat serius pada kehidupan yang besar. Meskipun ada beberapa kehidupan kecil juga dianggap penting, namun kita sebisanya tidak membunuh kehidupan. Sebisanya tidak melakukan hal seperti ini. Namun kita memelihara lingkungan hidup kita sendiri. Ini juga tidak keliru. Berbicara sampai di sini, sekalian saya bicarakan, adanya sejumlah cikung palsu, cikung gadungan, yang juga membicarakan masalah membunuh kehidupan. Namun apa yang mereka katakan? Mereka katakan tanggal 1 dan 15 boleh membunuh kehidupan. Tanggal 1 dan 15 boleh membunuh kehidupan. Bahkan ada yang mengatakan boleh membunuh yang berkaki dua. Apakah yang berkaki dua bukan makhluk hidup? Jadi tanggal 1 dan 15 membunuh manusia lalu tidak berdosa? Master Qigong ini asli atau palsu, dari apa yang mereka ucapkan sudah dapat diketahui jahat atau tidaknya. Berbicara sampai masalah membunuh kehidupan, sekalian kita bicarakan masalah makan daging. Ada yang bertanya, apa makan daging termasuk membunuh kehidupan? Makan daging tidak termasuk membunuh kehidupan. Bukan Anda yang membunuhnya, mana bisa dianggap membunuh kehidupan. Anda hanya ada keterikatan pada daging saja. Berbicara perihal makan daging, kita bahas dulu masalah keterikatan hati. Daging sangat lezat. Setelah dimakan, akan ketagihan. Tanpa daging tidak berselera makan. Tanpa daging, tidak ingin lagi makan nasi. Mengapa? Karena sangat lezat rasanya, jadi ketagihan, maka ingin memakannya. Tentu saja semua yang mengikuti kelas ini, saya tidak meminta Anda agar mulai hari ini tidak makan daging. Saya tidak mengatakan demikian. Kami punya cara menanganinya. Saya akan bicarakan dulu tentang makan daging ini. Makan daging merupakan suatu keterikatan hati yang sangat kuat. Dan Shulian justru harus melepaskan keterikatan hati ini. Harus melepas keterikatan hati ini. Coba Anda pikirkan. Tadi berbicara keterikatan hati, saat saya mengadakan seminar di Timur Laut Tiongkok, ada 3 orang berjalan keluar dari taman. Waktu itu pagi hari, saya sedang berjalan di gerbang taman itu. 3 orang ini berbicara dengan keras berjalan keluar dari taman. Berlatikung macam apa tidak boleh makan daging? Hidup berkurang 10 tahun pun saya akan tetap makan daging. Dia katakan hidupnya berkurang 10 tahun pun juga akan tetap makan daging. Dapat dibayangkan keterikatan pada daging sudah sedemikian hebat sampai taraf sekuat itu. Tidak mau nyawa, tetap harus makan daging. Apakah keterikatan hati yang sedemikian kuat tidak seharusnya disingkirkan? Tentu harus disingkirkan. Maka tujuan utama tidak membiarkan Anda makan daging adalah untuk menyingkirkan keterikatan hati Anda ini. Keterikatan hati yang tidak dilepas manusia biasa ini. Yang kami ajarkan adalah Fa. Pada masa itu, Sakyamuni mengajar berdasarkan tuntutan alirannya, tidak mengajarkan makna Fa secara mendalam. Sebenarnya, makna sesungguhnya tidak membolehkan Anda makan daging adalah untuk menyingkirkan berbagai macam keterikatan hati Anda. Tidak hanya sebatas makan daging, Anda katakan saya suka makanan ini, saya suka makanan itu. Semua itu adalah keterikatan hati, semuanya harus disingkirkan. Namun, bagaimana aliran kita menyikapi masalah ini? Kita ini, semuanya adalah, kita katakan, Fa melatih manusia atau Kung melatih manusia. Anda tidak berlatih Kung, maka Kung ini sedang melatih Anda. Maka sangat banyak kondisi dapat refleksi dari dalam Kung ini. Ada yang berlatih Kung, lalu menangis. Ada yang berlatih Kung, muncul keadaan seperti ini. Ada yang muncul keadaan seperti itu. Ada yang berlatih Kung, lalu tidak dapat makan daging lagi. Mengapa? Sebab di dalam Kung ini mengandung unsur untuk menyingkirkan keterikatan hati Anda. Maka tidak perlu Anda mengatakan sendiri, mulai hari ini saya sudah tidak makan daging.
Tentu bila dulu sudah tidak makan daging, boleh tetap mempertahankannya. Ini tidak apa-apa. Jadi saya katakan, umumnya Julien kita yang sekarang, saya tidak meminta Anda tidak makan daging. Namun, Anda akan temukan, setelah berlatih Falun-Tafa kita terus, tiba-tiba suatu hari Anda mendapatkan sudah tidak dapat makan daging lagi. Tercium daging terasa amis. Dimakan terasa mual, ingin muntah. Dijamin dapat demikian. Tentu saja tidak semua orang sama. Ada orang yang biasanya dapat menghabiskan semangkuk daging. Nafsu keinginannya sangat kuat. Sedang dia sendiri pada tingkat ini, keinginannya menyingkirkan hati pada benda itu belum begitu kuat. Dia juga merasa tidak suka daging, namun ia masih dapat memakannya. Namun begitu dimakan akan sakit perut. Ini juga memberitahu Anda tidak boleh memakannya lagi. Lalu apakah mulai hari ini kita sudah tidak lagi berjodoh dengan daging? Selamanya sudah tidak dapat makan lagi? Bukan. Kung kita ini, telah saya katakan, manusia, tujuan utama mereka Julien, bukanlah untuk menyingkirkan sesuatu berupa materi. Tujuan utamanya adalah menyingkirkan hati manusia biasa Anda. Keterikatan yang tidak dapat dilepas. Setelah keterikatan hati Anda ini disingkirkan, Anda akan temukan pada suatu hari Anda sudah dapat makan daging lagi. Tercium sudah tidak amis lagi. Diambil sedikit dengan sumpit dan dicobanya, wah, rasanya masih oke. Kalau begitu Anda boleh ikut makan, tidak ada masalah. Yang dapat dimakan, Anda makanlah. Yang tidak dapat dimakan, secara otomatis Anda tidak dapat memakannya lagi. Sudah dapat memakannya adalah karena keterikatan hati Anda itu sudah tersingkirkan. Anda akan temukan Anda makan daging lagi sudah tidak harum. Di rumah disediakan, Anda ikut makan. Tidak disediakan, Anda juga tidak memikirkannya. Maka keterikatan hati itu sudah tidak ada. Tujuannya telah tercapai, itu sudah cukup. Anda makan daging lagi, kami juga tidak peduli. Tentu saja Julien di masyarakat manusia biasa adalah rumit. Bisa saja suatu saat keterikatan hati muncul lagi. Di rumah selalu memasak daging. Rasa itu mengasapi Anda, maka Anda mungkin akan kecanduan lagi. Keadaan ini dapat muncul berulang banyak kali. Tiba-tiba suatu hari Anda tidak bisa makan daging lagi. Beberapa waktu kemudian, setelah keterikatan hati ini tersingkirkan, Anda sudah dapat makan lagi. Namun pada metode Kung kita biasanya, waktunya agak pendek, umumnya kurang lebih 2 bulan. Ada yang 1-2 minggu sudah dapat dilalui. Sebab biasanya dia tidak begitu terikat pada daging. Dengan cepat sudah dapat dilalui. Ada yang bertahan sampai beberapa waktu. Namun, paling lama juga tidak melampaui setengah tahun. Umumnya tidak melampaui setengah tahun. Kebanyakan cukup dalam 1-2 bulan. Begitu keterikatan hati ini disingkirkan, maka sudah boleh. Inilah yang kita bicarakan mengenai masalah makan daging. Dalam agama Buddha kuno, juga tidak mengajarkan untuk tidak makan daging. Pada masa awal saat Sakyamuni memimpin para murid menyebarkan fa, tidak ada ketentuan berpantang makan daging ini. Sekarang daging dianggap sebagai hun dan menjadi pantangan. Sebenarnya, saya katakan agama Buddha kini adalah agama Buddha yang telah berubah. Sebab saat Sakyamuni mengeluarkan ketentuan itu, tidak ada ketentuan berpantang daging. Ia juga menganjurkan orang menyingkirkan keterikatan hati dalam memilih makanan. Namun ia tidak khusus menyebutkan daging. Seperti apa yang saya katakan tadi, keterikatan pada apapun tidak boleh. Katakan Anda suka pada satu makanan, Anda akan temukan tiba-tiba pada suatu hari, begitu Anda melihat makanan itu, Anda merasa mual. Atau begitu melihatnya asam lambung naik, tidak dapat makan. Ini justru untuk menyingkirkan keterikatan Anda. Makanan lain juga sama. Juga dapat muncul keadaan seperti ini. Pada masa awal Sakyamuni mengajarkan fa-nya di India, mengapa tidak mengajarkan berpantang daging? Sebab saat itu, penduduk dunia masih tidak begitu banyak. Banyak daerah masih terbelakang. Daerah pertanian di seluruh dunia juga sangat terbatas. Di mana-mana adalah hutan, danau. Padi-padian juga sangat jarang. Lagi pula, orang yang baru lepas dari masyarakat primitif, banyak orang menjalani hidup mengembara. Bahkan hidup dari berburu. Maka pada saat itu, di beberapa daerah, makanan utamanya adalah daging. Makanan sangat terbatas, tidak dapat memilih-milih. Saat itu, mengapa Sakyamuni memimpin para biksu meminta makanan? Agar para biksu tidak memiliki nafsu keinginan manusia biasa apapun. Manusia terikat pada uang. Saya ingin Anda tidak menyentuh uang agar Anda meninggalkan rumah. Manusia suka benda ini dan itu, saya tidak membiarkan Anda menginginkan lagi.
Anda hanya boleh membawa sebuah mangkuk sedekah. Memaksa Anda menyingkirkan berbagai keterikatan hati. Tentu saja hati manusia itu memang manusia sangat sulit, Julian. Keterikatan hati ini sewaktu-waktu dapat saja muncul. Lalu ada biksu yang mengeluarkan mangkuk sedekah, membanding-bandingkan mangkuknya. Mangkuk saya ini terukir dari batu, Anda lihat begitu indah. Milik saya ini bagus. Juga ada yang mengatakan punya saya dari perak, punya saya dari tembaga, punya saya dari batu giok. Mereka mulai membanding-bandingkan mangkuk sedekah. Ada yang mengoleksinya. Mangkuk sedekah yang bagus akan saya simpan, disimpan beberapa. Melihat hal ini, Sakyamuni dengan mengacu pada mangkuk sedekah memberikan satu kali pengajaran Fa pada mereka. Jangan terikat pada benda-benda ini. Bila terikat pada benda ini, maka pulanglah. Di rumah kalian ada banyak benda bagus, simpan saja. Buat apa mangkuk sedekah pun Anda simpan sebagai benda bagus? Buat apa? Jadi berkaitan dengan mangkuk sedekah ini telah diajarkan satu kali Fa. Saat itu telah saya katakan, karena Sakyamuni Shulian secara demikian juga membimbing muridnya untuk melepas keterikatan secara maksimal. Dengan demikian, para biksu lalu tidak bercocok tanam, tidak berdagang, tidak bekerja. Maka sumber makanan telah jadi masalah. Lalu bagaimana? Ia lalu memimpin para murid meminta-minta makanan, minta sedekah. Dengan demikian, masa itu padi-padian dan makanan agak jarang. Orang-orang makan apa, Anda pun diberi apa. Bahkan makan tersisa apa, Anda pun diberi apa. Banyak daerah makanan utamanya daging. Orang selesai makan tersisa sedikit lalu diberikan pada Anda. Apakah Anda tidak mau? Tiap hari mendapat semangkuk makanan saja sangat susah. Penduduknya juga sedikit. Dengan demikian, mereka tidak pantang daging. Tidak ada ketentuan berpantang daging. Namun pada masa itu, mereka juga berpantang hun. Mengapa mereka berpantang hun? Sebab yang ia sebut hun bukanlah daging. Kini daging telah dianggap sebagai hun. Anda tahu Fa Sakyamuni? Dengan 3 kata sudah terangkum. Berpantang, samadhi, kebijakan. Berpantang adalah agar dapat ting. Sedang ting merupakan intinya. Artinya harus bermeditasi dan berkultivasi nyata. Lihatlah biksu sekarang. Membaca sutra sepertinya dijadikan pelajaran utama. Tentu dijadikan pelajaran utama juga boleh. Tapi Anda harus Shulian, namun dia tidak melakukannya. Sutra yang ada pun jarang dibaca. Makan kenyang sehari 3 kali lalu tidur. Di ruang meditasi, lihatlah bangku panjang meditasi itu. Debunya tebal, tidak pernah diduduki. Anda seharusnya bermeditasi, berkultivasi nyata, namun tidak seorang pun yang berkultivasi. Pada masa itu, berkultivasi nyata dilakukan sepanjang hari, dilakukan siang dan malam. Ini yang utama, kini tidak dilakukan lagi. Sebab ini merupakan aspek utama menaikkan tingkat. Jadi saat bermeditasi bila ada yang mengganggu Anda, lalu dipandang sebagai perusak yang paling besar. Bila ada biksu makan makanan sejenis bawang merah, jahe, bawang putih, baunya yang keras akan mengganggu orang lain tidak bisa mencapai keheningan, tidak bisa berkultivasi. Sebab waktu itu para biksu bila bermeditasi, 8-10 orang membentuk lingkaran dan duduk bermeditasi. Di dalam hutan atau di dalam gua. Coba katakan dengan bau yang keras ini dapatkah orang lain mencapai hening? Tidak bisa. Maka waktu itu ditetapkan dengan jelas. Bawang merah, jahe, bawang putih sebagai hun tidak boleh dimakan. Begitulah asal mula, mengapa para biksu berpantang bawang merah, jahe, bawang putih. Sebenarnya setelah dimasak tidak berbau lagi, maka ia juga sudah tidak terkait hal ini lagi. Maka dilarang makan bawang merah, jahe, bawang putih yang mentah. Masalah ini, lalu setelah menyebar ke Tiongkok, di India ia lalu berubah menjadi aliran Buddha Mahayana. Setelah jadi Buddha Mahayana, pantangannya jadi makin banyak. Dituntut untuk bisa mencapai Fa Bodhisattva, bahkan Shulian Fa Buddha. Dengan demikian persyaratan pantangannya juga tinggi. Di antaranya, memasukkan daging sebagai hun, juga sudah tidak boleh makan daging. Begitulah asalnya. Tadi telah saya bahas hal makan daging dan alasan-alasannya. Anda semua tahu, banyak biksu setelah berkultivasi sampai di tingkat yang sangat tinggi, ia menemukan makan daging atau tidak sama sekali bukanlah yang utama. Ada orang, terutama di daerah Guangdong, Asia Tenggara, ada ucapan yang demikian. Saat Anda bertanya padanya, apakah dia berkultivasi Buddha? Kata-kata ini baginya seolah-olah sudah usang. Ia tidak berkata kultivasi Buddha atau bukan. Ia berkata, keluarga saya adalah vegetarian. Maksud di luar perkataannya adalah, saya berkultivasi Buddha. Dia memakai vegetarian untuk mewakili kultivasi Buddha. Itu sangat jauh berbeda. Anda tidak makan daging,
Anda hanya melepas keterikatan hati dalam hal makan daging saja. Namun manusia punya terlalu banyak keterikatan hati. Seperti yang sudah saya sebutkan, hati pamer, iri hati, berbagai keterikatan hati, benar-benar sangat banyak. Dengan melepas keterikatan hati ini saja Anda sudah berkultivasi Buddha. Saya katakan itu masih jauh, tidak dapat mewakili kultivasi Buddha. Memang sudah masa akhir Dharma. Ia juga sudah jadi kacau. Pokoknya dengan sudah tidak makan daging, sepertinya saya sudah dapat berkultivasi menjadi Buddha. Itu tidak bisa. Sinsing Anda tidak meningkat, Anda tidak makan daging, Anda berpuasa pun tidak akan dapat berhasil kultivasi. Begitulah, Anda harus benar-benar meningkatkan diri sendiri baru bisa. Dalam praktek di antara manusia biasa dengan jatuh bangun di antara situasi yang paling rumit ini, Anda baru dapat berkultivasi meningkat, membuang segala hal yang tidak baik dalam diri manusia. Tadi telah saya bahas bagaimana Falun Gong menyikapi masalah makan daging, ya kan? Jadi kami juga tidak memaksa Anda. Tentu saja, ada yang dulu memang sudah berpantang daging. Anda boleh berpantang. Sebenarnya saat telah tiba pada tingkat Shulian sangat tinggi, Anda memang harus melakukan seperti itu. Namun mungkin ada yang bertanya, apa yang guru makan? Saya apapun makan. Namun, jenis yang beracun seperti ular dan makanan yang tidak karuan, saya tidak memakannya. Pokoknya, saya makan semua lauk yang umum. Ada daging, saya juga dapat ikut makan. Namun, saya juga tidak terikat padanya. Tersedia saya makan, asal kenyang sudah cukup. Tentu pertimbangan utamanya adalah saya keluar mengajarkan Fa. Mau mengerjakannya, tidak dapat terhindar sejumlah masalah undangan jamuan. Pada saat Sakyamuni mengajarkan Fa dulu, juga demikian, juga menjumpai masalah seperti ini. Berbicara perihal makan daging, sekalian akan kami bahas perihal minum arak, merokok. Sebab semua ini adalah rasa ketagihan pada manusia, dan ketagihan itu sendiri adalah keterikatan hati. Dengan ketagihan berarti ada keterikatan yang tidak dilepas. Minum arak ini di masa lalu dalam agama dikatakan, minum arak dapat kehilangan akal budi. Tanpa akal budi, bukankah akan ngawur, lalu masih Shulian apa? Aliran Tao juga mengatakan, minum arak dapat menyumbat meridian. Benar tidaknya, kita tidak membahasnya. Namun menurut kami, terlihat oleh kami keadaan yang demikian. Benda-benda hasil kultivasi dari tubuh Anda, terutama dari aliran Buddha, sangat terganggu oleh bau arak. Sangat tidak suka bau arak itu. Saat Anda minum arak, segenap makhluk di tubuh Anda, termasuk kung Anda, akan meninggalkan tubuh, tidak lagi tinggal dalam diri Anda. Sebab baunya sangat keras. Maka, saya menganjurkan pada Anda, lebih baik tidak meminumnya. Bagaimana bila harus menjamu tamu? Menurut saya, sekarang, terutama setelah reformasi di wilayah selatan, tidak akan ada orang memaksa Anda. Anda ingin minum apa? Ingin soft drink? Ingin Sprite? Ingin air mineral? Dia ingin bir? Saya katakan semua adalah pilihan sendiri. Bila Anda memang tidak ingin minum arak, saya kira orang lain juga tidak akan memaksa Anda. Minum arak ini, menurut orang tidak Shulian, minum sedikit arak dapat memperbaiki sirkulasi darah, seperti ada sedikit manfaat bagi tubuh. Pokoknya itu kata manusia biasa. Sebagai praktisi kung, sirkulasi darah apa yang dilancarkan? Apakah Anda perlu benda itu untuk memperlancar darah? Berikut, mari kita bahas hal merokok. Rokok ini, orang mengatakan minum arak, manusia biasa minum sedikit arak, bisa memperlancar peredaran darah. Orang tua minum arak masih bisa mengusir rasa dingin. Ada anggapan demikian. Paling tidak, bukankah dalam pengobatan tradisi Tiongkok masih ada arak obat, ya kan? Tentu saja, di sini sekalian kami bahas, ada suatu jenis Tao besar dalam Shulian aliran Tao. Tao besar, bukan semua demikian. Ada sejumlah aliran yang menekankan minum arak. Sebelum mabuk, dianggap belum tuntas. Begitu mabuk, lalu tertidur. Begitu tidur sampai beberapa hari, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Mengapa mereka berbuat demikian? Saya beritahu Anda, bukan karena ia punya keterikatan yang memaksanya berbuat demikian. Sebab yang Shulian bukan dia, melainkan Fu Yansen, Fu Yisi-nya. Dia membiusnya dengan arak dulu,
Orang itu baru dapat Julian. Sungguh menyedihkan. Banyak orang tahu, dalam sejarah ada banyak dewa yang dapat tidur lama. Semua sangat memujanya. Saya katakan ia sungguh kasihan. Dia sendiri tidak tahu siapa yang Julian. Hanya sampai pada tahap terakhir ia baru mengerti. Tentu saja, Fa yang kita ajarkan sekarang ini, banyak sekali di antaranya yang tidak seharusnya diketahui manusia. Kalian tahu dulu prinsip Fa Sakyamuni banyak yang harus mengandalkan Kini telah kami ajarkan dengan sangat jelas. Namun, juga karena berkaitan dengan masa sejarah sekarang yang istimewa ini, sehingga telah dilakukan hal yang khusus ini. Lagi pula, bila Anda mengajarkan Fa seperti dulu, mereka tidak akan mendengarkannya. Orang sekarang makin sulit menyadari. Setelah diberitahu pun belum tentu dapat dilaksanakan. Ada orang malah menanyakan yang tidak karuan. Tentu setiap orang punya kualitas kesadaran yang berbeda. Mari kita bicarakan lagi tentang merokok. Merokok pada hakikatnya, orang katakan minum arak masih ada manfaatnya bagi manusia. Merokok sedikit pun tidak bermanfaat. Ada orang berkata, saat ada kampanye anti rokok, ada yang lalu berkata, entah siapa yang telah mengatakan satu patah kata ini. Kalangan perokok lalu memakai kata ini dan disebarkan. Dikatakan, merokok dapat membantu otak beristirahat, dapat menyelaraskan sistem saraf. Merokok bermanfaat bagi kerja otak. Saya katakan, itu adalah menipu diri sendiri dan orang lain. Rokok itu sama sekali tidak dapat menyegarkan otak Anda. Juga tidak dapat memberi Anda manfaat apapun. Sebaliknya, malah akan berdampak jelek bagi Anda. Lalu, mengapa ada orang yang merasa rileks setelah merokok? Mengapa ada perasaan demikian? Saya katakan ini efek pikiran Anda, menipu diri sendiri dan orang lain. Anda berpikir demikian, percaya demikian. Maka pikiran Anda akan timbul efek yang demikian. Bersamaan itu juga bukan karena Anda merokok, baru merasa tubuh Anda jadi nyaman. Namun karena selama merokok, Anda duduk tanpa mengerjakan apa-apa, Anda menjadi rileks. Namun bukan merokok yang membuat Anda dapat beristirahat. Jadi merokok sedikit pun tidak bermanfaat. Kalian tahu, sebagai praktisi Kung, kita harus memurnikan tubuh. Tidak henti memurnikan tubuh, tidak henti memurnikan tubuh untuk menerobos ke tingkat lebih tinggi. Orang berpenyakit pun mengutamakan pemurnian tubuh hingga terbebas dari penyakit. Kami senantiasa membantu Anda memurnikan tubuh. Kung juga berperan demikian. Anda malah dengan terus-menerus mengotorinya dengan asap. Kalian tahu sekarang orang mengatakan tidak boleh merokok, bisa merusak tubuh. Saat mengembangkan pendidikan dalam aspek ini, mereka telah memberikan banyak contoh. Saat pembedahan tubuh ditemukan, pada perokok jangka panjang, batang tenggorokannya menghitam, cabang tenggorokan menghitam. Yang perokok berat sampai paru-paru pun menghitam semua. Bahkan saluran makan pun hitam semua. Yang dikatakan mereka sangatlah benar. Dalam pembedahan yang terpampang adalah hitam semua. Tentu saja hitam semua. Kita orang utara tahu, cerobong asap setelah lama dipakai perlu dibersihkan, bila tidak tertutup debu. Anda di sini terus mengotori dengan asap tanpa membersihkannya. Selalu dikotori, tentu saja semuanya hitam. Ya kan? Lagi pula sebagai praktisi Kung perlu terus dimurnikan, Anda malah selalu mencemarinya. Coba katakan Anda sejalan di sisi yang mana? Maka saya katakan, bila Anda ingin benar-benar berlatih Kung, rokok harus dihentikan. Pernahkah Anda melihat di wihara, patung Buddha atau Tao yang menghisap rokok? Ada yang tidak sanggup menghentikan, sebab utamanya karena Anda sendiri tidak punya kemauan yang kuat. Anda sendiri tidak ingin berhenti. Kecanduan Anda terlalu besar. Tentu tanpa ada motivasi, tampaknya Anda sangat sulit menghentikannya. Saya beritahu Anda, jika Anda ingin Julian, mulai saat ini Anda harus hentikan. Beruntung, hari ini saat saya membahas masalah rokok ini, saya telah memancarkan sesuatu. Bila Anda merokok lagi, akan Anda temukan merokok rasanya sangat, baunya tidak enak, mulut tidak enak. Ketagihan Anda juga bisa berkurang banyak. Maka, mulai sekarang, hentikanlah. Ini adalah suatu kesempatan. Bila tidak Anda hentikan, kesempatan seperti ini tidak akan ada lagi. Tadi telah kita bahas masalah membunuh kehidupan dan makan daging. Berikut kita bahas masalah iri hati.
Hal ini sangat serius, kita harus membahasnya secara khusus. Khusus mengeluarkannya untuk dibahas, tidak bisa tidak dibahas. Kalian tahu saat kita membahas masalah Sinsing, saya telah membahasnya secara garis besar, tidak membahas keterikatan hati yang manapun secara khusus, secara rinci. Namun iri hati ini harus kita bicarakan secara khusus. Mengapa? Sebab dalam manusia sekarang, dia termanifestasi paling hebat. Banyak orang di antara kita melakukan hal tidak baik karena disebabkan iri hati. Banyak orang menderita sakit pada sekujur tubuh, maka tidak enak, tidur tidak nyenyak juga disebabkan iri hati. Hal ini dengan serius telah mengganggu masyarakat sekarang. Maka mari kita cari sumbernya bagaimana hal ini muncul. Anda semua tahu, orang Tionghoa sangatlah introvert. Orang asing, orang barat merasa sangat heran. Mengapa orang Tionghoa seperti ini? Yang baik atau buruk juga tidak ia katakan. Jelas-jelas adalah begitu, namun dikatakan begini. Sesungguhnya ini adalah rendah hati. Mereka tidak paham sebab mereka ekstrovert. Bagaimana ya bagaimana, orang Tionghoa tidaklah demikian. Marah tidak terlihat, gembira juga tidak terlihat. Tentu ini merupakan pengendalian diri, sangat implisit. Ini adalah hal baik. Namun ia juga dapat memunculkan segi lain yang tidak baik. Sesuatu hendaknya dilihat dari dua sisi, dari sudut yang berbeda. Sifat introvert di Tiongkok terutama berasal dari ajaran Konfusius. Mengajarkan pengendalian diri, mengajarkan kehalusan, tidak pamer kekuatan. Umat manusia pada masa akhir Dharma ini, baik Anda aliran Konfusius, Tao, Buddha, Katolik maupun Kristen, berapa orangkah yang dapat melaksanakannya sesuai tuntutan? Artinya, sudah tidak ada tuntutan norma fa, sudah sampai pada akhir Dharma. Lalu sampai saat ini, ketika orang telah kehilangan kendali, maka seperti orang Tionghoa yang punya sifat introvert akan timbul iri hati yang kuat. Tadi saya katakan orang asing punya sifat terbuka, yang tertutup dan terbuka kita berikan sebuah contoh. Kita bicarakan orang asing. Ia gembira akan terlihat, dia marah akan terlihat, tak lama setelah mereda juga akan terlihat. Semua ia tunjukkan. Ia mengira memang demikian. Ia tidak mementingkan rendah hati. Harus realistis. Namun orang Tionghoa mementingkan hal ini. Perbedaan ini sangat besar. Maka orang Tionghoa sangat tertutup. Orang asing sangat terbuka. Semua dapat terekspresi keluar. Sebagai contoh, bila bekerja di luar negeri, Anda bekerja dengan baik. Bos merasa senang. Diberinya Anda bonus. Anda diberi uang lebih banyak. Sebab orang barat sangat terbuka, karena senang di depan banyak orang, uang ini dihitung lembar demi lembar. Wah, bos hari ini memberi saya banyak uang. Dia senang. Disimpannya di saku, dan dia pergi. Dia tidak menyembunyikannya. Orang Tionghoa tidak akan demikian. Anda bekerja dengan baik, bos atau pimpinan memberi Anda bonus, dengan cepat disembunyikan, tidak boleh orang lain tahu. Mengapa? Karena orang lain bisa iri hati. Dengan teman baik pun, Anda sungkan. Ayo traktir makan. Anda harus menraktirnya. Dua pandangan yang berbeda ini dapat mengakibatkan dua hal yang berbeda. Anak-anak di barat, jika mendapat nilai 100 di sekolah, dia akan membawa hasil tes 100 ini penuh kegembiraan, berlari dan berlompatan pulang ke rumah, bahkan berteriak, "Hore, saya dapat nilai 100, saya dapat nilai 100." Terus berlari riang berlompatan pulang. Para tetangga akan membuka jendela dan berteriak, "Hei Tom, anak teladan kau." Yang satu berteriak, "Hei Jack, hebat, lain kali nilai 100 lagi ya." Mereka ikut senang. Jika ini terjadi di Tiongkok, akan celaka. Bila ada siswa dapat nilai 100, riang berlompatan pulang, "Hore, saya dapat nilai 100, dapat nilai 100." Tetangga tanpa menunggu membuka jendela atau pintu, dari dalam rumah sudah mengumpat. Belaga apa? Apa hebatnya? Bukankah hanya mendapat nilai 100? Siapa yang belum pernah mendapat nilai 100? Konsep yang berbeda ini membawa akibat yang berbeda pula. Sesungguhnya ini merupakan manifestasi keterikatan hati. Bukankah ini iri hati? Iri hati ini membuat hubungan antarpersonal ini menjadi kaku. Saling tidak menerima, saling menjatuhkan.
Hal ini tidak bisa dipahami orang Barat. Kalian orang Tionghoa saling gotok-gotokkan, mempersulit kalian sendiri. Orang yang keluar negeri, orang luar negeri akan tahu dan berkata, kalian orang Tionghoa mengapa demikian tidak kompak, saling mempersulit. Karyawan yang bekerja dengan baik akan diganggu dan dijelek-jelekan. Orang Barat merasa, saya katakan di manusia, iri hati ini telah sangat hebat. Mengganggu kita manusia zaman sekarang. Hal yang sama juga terjadi pada praktisi Kung. Saat baru saja menempuh jalur latihan Kung ini, juga punya banyak kekurangan dalam aspek ini. Juga sangat banyak perasaan iri hati yang juga harus disingkirkan. Mengapa hal ini kami bahas sedemikian serius? Sebab ada satu ketentuan yang baku. Yakni, iri hati tidak disingkirkan, maka tidak memperoleh buah sejati. Tak peduli sebaik apapun kultivasi Anda pada aspek lain, tidak mungkin akan membiarkan Anda berhasil. Maka, masalah ini juga sangat serius. Bahkan di antara para praktisi Kung, manifestasinya juga sangat hebat. Antar manusia biasa tidak bisa saling rukun. Sangat banyak faktor penyebab ketidakrukunan ini adalah ketidakseimbangan hati. Utamanya, mengapa hati jadi tidak seimbang? Dia merasa, Anda juga dengan 2 tangan menopang kepala, saya juga demikian, lalu mengapa yang Anda peroleh lebih banyak dari saya? Tentu saja, jangan Anda lihat, pekerjaan yang sama pun, perolehannya masih bisa berbeda. Sebab, dilihat dari bentuk permukaan, ini adalah masalah baik tidaknya pekerjaan itu dilakukan. Namun, saya beritahu Anda, hal ini disebabkan oleh bawaan dasar seseorang. Beberapa tahun lalu, saat dianut paham sama rata absolut dikatakan, setiap orang dilahirkan sama, keadaan setelah lahirlah yang mengubah manusia. Tentu, saya katakan kata-kata ini terlalu absolut. Bila demikian, mengapa yang lahir ada yang lelaki, ada yang perempuan? Mengapa ada bayi lahir yang berpenyakit? Yang lebih aneh lagi, dilahirkan sudah bergigi, berambut, bisa berbicara, semua ada. Ini tidak bisa disamaratakan. Dikatakan hal-hal setelah lahirlah yang mengubah manusia. Saya katakan belum tentu. Karena dalam seluruh kehidupannya memang telah diatur demikian sejak awal. Bagaimana mungkin bisa sama? Perkembangan kelak mengikuti jalan kehidupan yang telah diatur. Dia berkembang sesuai jalan hidupnya sendiri. Lalu jika dalam hidupnya dia tidak punya benda itu, apakah dapat dipaksakan diperoleh? Dia tidak akan memperolehnya. Maka akan timbul iri hati. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, membuat tubuh sakit-sakitan. Sampai tua jadi pesimis. Putus asa, geram diperlakukan tidak adil. Membuat sekujur tubuh dipenuhi penyakit. Kecewa dan apatis. Sesungguhnya karena ia tidak bisa melihat prinsip tingkat ini. Sama seperti prinsip yang saya katakan, Anda melihat dia tidak becus apa-apa. Di pabrik melakukan sesuatu sepertinya sangat bodoh. Sedang Anda dapat melaksanakan segalanya dengan baik. Tiap orang memuji Anda. Atau Anda duduk di kantor yang sama. Dia melakukan apapun tidak berhasil. Apa yang Anda lakukan berhasil. Namun ia justru diangkat jadi kadar pimpinan. Bahkan menduduki posisi di atas Anda. Hal ini membuat hati tidak seimbang, mencari dukungan kemana-mana. Manusia memang tidak mengerti hal ini. Jangan Anda lihat, dia tidak kompeten. Sebab pada jalan hidupnya memang ada. Anda sangat hebat, namun dalam jalan hidup Anda tidak ada. Bukankah begitu? Maka bagaimanapun Anda berusaha tetap percuma. Kecuali orang yang melakukan kesalahan besar, merebut milik orang lain yang bukan haknya, maka ia akan menciptakan karma besar. Orang biasa tidak bisa melihat prinsip ini. Setelah tua, tidak mendapatkan apa-apa, putus asa dan patah semangat. Bahkan sampai tua pun keterikatan hati ini belum dapat dilepas. Hidup terasa sangat lelah. Mereka bingung tidak tahu bagaimana menempuh hidup ini. Sebenarnya, tentu saja kelas kita ini bicarakan untuk praktisi Kung. Sebenarnya memang demikian. Di manusia biasa, hal ini termanifestasi dengan agak kuat. Di antara praktisi Kung juga bisa termanifestasi. Namun taraf dan keadaannya tidak sama. Orang lain berlatih lebih baik dari Anda, hati Anda sudah jadi tidak seimbang. Bahkan saat pembimbing tempat latihan akan diganti, ada 1-2 orang hatinya jadi tidak seimbang. Tetapi tentu saja kebanyakan melakukannya dengan sangat baik. Wah, keterlaluan. Saya lebih baik darinya. Mengapa saya sebagai pembimbing justru diganti olehnya? Apakah saya memberi Anda jabatan atau meminta Anda melayani orang lain? Bila ingin jadi pejabat, carilah perusahaan, malah bisa dapat uang. Di sini semua sukarela. Anda ada keterikatan hati apa? Upaya Anda seluruhnya adalah untuk orang lain.
Ada yang membawa pulang spanduk, tidak diberikan pada orang lain seolah untuk dirinya sendiri. Itu untuk menyebarkan Falun Gong, disimpan di rumah untuk disebarkan ke siapa? Bukankah begitu? Sama saja tidak membolehkan kami menyebarkannya. Poin mana yang menunjukkan Anda memenuhi kriteria praktisi Kung, bahwa yang Anda lakukan benar? Bukankah ini masalahnya? Juga ada orang, tetapi tentu dalam aliran kita ini sangat sedikit. Orang semacam ini sangat sedikit, tetapi di aliran lain agak serius. Pada Qigong lain, karena uang, mereka saling berebut dan bertengkar. Tidak rukun, antar aliran pun juga saling bertengkar. Saling mencaci jadi sangat kacau. Bukankah semua ini disebabkan oleh iri hati? Anda baik, dia jahat. Anda baik, dia jahat, itu semua juga adalah keterikatan hati manusia biasa. Semua juga manusia biasa. Berlatih Kung untuk apa? Apa gunanya? Sama sekali tidak berguna. Tentu saja, hal ini juga sulit disingkirkan. Dahulu kultivator di Tiongkok yang punya keterikatan hati seperti ini sangat banyak. Seperti yang tertulis dalam cerita, dikatakan Jiang Ziya diutus oleh Yuan Shi Tianzun untuk penganugerahan dewa. Sun Kung Pao lalu tidak terima. Ia merasa iri sekali. Lihat, kepala saya dipenggal saja dapat dipasang kembali. Namun dia, si tua celaka ini yang Anda utus, bukan saya. Selalu mengganggunya. Meskipun ini sebuah cerita, namun tersirat makna yang demikian. Dalam sejarah, antar saudara seperguruan pun, rasa iri hati ini selalu ada. Masalah ini sangatlah serius. Jika tidak dapat menyingkirkan iri hati, tidak akan berhasil kultivasi. Dahulu, bila dalam biara, Anda membicarakan kuasa supernormal, ini adalah hal biasa. Pada zaman Sakyamuni membicarakan hal kuasa supernormal. Sakyamuni juga menggunakan kuasa supernormal. Di antara 10 pengikut utamanya, Mu Qianlian dianggap punya kuasa supernormal nomor 1. Juga ada 10 pengikut utama wanita. Ada yang bernama Lian Huase, juga dikategorikan memiliki kuasa supernormal nomor 1. Prestasi mereka sangat banyak. Tapi jika sekarang dalam biara Anda berbicara ini, mereka akan mengatakan Anda tergila-gila. Bukankah begitu? Mengapa demikian? Karena pengurus kepala biara itu, tentunya dalam sejarah Tiongkok muncul banyak biarawan suci. Namun makin lama makin tidak baik. Generasi ke generasi turun hingga kini makin tidak baik. Pembimbing di biara, kepala biara, biksu senior, pengurus utama itu, mereka belum tentu orang dengan bawaan dasar tinggi. Hanya karena usia, karena urutannya lah, mereka menduduki posisi tersebut. Itu adalah sebutan yang diberikan manusia biasa, bukan sebutan untuk Buddha. Tentu saja setelah menjadi pengurus akan ada yang melayani. Namun makin dilayani, makin kurang berusaha, makin tak menderita, makin sulit berhasil kultivasi. Biksu kecil kerja di dapur belum tentu adalah orang dengan bawaan dasar rendah. Ini tidak dapat dilihat dari pangkat seseorang. Dia paling banyak menderita, paling mudah Kai-U. Suatu hari dia telah Kai-U. Para biksu seluruh biara mencarinya dan bertanya ini dan itu. Pembimbing biara lalu berpikir, saya bagaimana jadi pembimbing? Mana bisa begini? Iri bukan main. Saya belum Kai-U, dia sudah. Tidak bisa, dia itu Chohorumo. Dia lalu diusir dari biara. Didesak pergi. Lama-kelamaan, kini siapa saja yang berbicara hal ini, lalu dianggap Chohorumo. Mengenai masalah iri hati ini, saya bicarakan sampai di sini. Masalah ini sangat serius. Maka, banyak orang dalam masyarakat sekarang, perbuatannya telah sampai sejauh ini. Sangat banyak yang terjadi karena iri hati. Waktu yang tersisa sudah tidak banyak. Berikut kita bahas hubungan antara penyembuhan rumah sakit dan penyembuhan Qigong. Anda tahu, penyembuhan penyakit oleh Qigong, Qigong adalah benda Shulian pada tingkat paling rendah. Dengan kata lain, Master Qigong ini sebenarnya adalah seorang kultivator. Seorang kultivator menyembuhkan penyakit memang dapat berhasil. Kultivator tingkat tinggi dapat mencapai taraf menghilangkan karma.
Sedang kultivator tingkat rendah tidak dapat mencapai taraf menghilangkan karma. Namun ia dapat mendorong mundur penyakit. Kini tidak kambuh lewat 1-2 tahun atau setelah beberapa tahun baru akan kambuh lagi. Atau didorong. Kalau terdorong jauh, ia dapat berubah menjadi penderitaan lain. Anda tidak sakit lagi, mungkin keluarga Anda akan dilanda bencana. Atau akan ditransfer ke sana keluarga, teman baik Anda. Dapat timbul masalah ini. Sebab itu, umumnya Master Qigong yang masih dalam proses Shulian tidak dapat mencapai tujuan menghilangkan karma. Hanya dapat menunda karma atau mentransfer karma. Sebab banyak Master Qigong adalah Shulian Fuyise. Dia sendiri tidak tahu apa yang ia kerjakan, bagaimana mengerjakannya, bagaimana cara menyembuhkan, dia sendiri tidak tahu. Dia hanya tahu penyakitnya sudah sembuh. Para penderita juga merasa enak, ringan, seperti sudah tidak ada penyakit lagi. Namun, dia tidak dapat menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Hanya mereka yang sungguh-sungguh telah Shulian sampai tingkat sangat tinggi, baru dapat menyelesaikan masalah ini dari akarnya. Namun, tidak peduli tingkat rendah atau tinggi, selama bertahun-tahun, para kultivator ini, banyak dari mereka telah sembuh dari sakit. Dan tubuhnya jadi sehat. Hal ini sudah jelas bagi semua orang. Bila tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak orang berlatih Qigong? Ini merupakan kegiatan massa yang tidak boleh diabaikan. Saya katakan sekarang ada lebih dari 100 juta orang berlatih Qigong. Ini merupakan kegiatan massa dalam skala yang sedemikian besar di seluruh negeri. Anda tidak dapat berpura-pura tidak melihatnya, juga tidak dapat mengingkarinya. Mengapa orang-orang begitu percaya? Karena ia benar-benar dapat mempunyai efek menyehatkan tubuh. Dalam dimensi materi manusia biasa ini, mereka tidak peduli telah dikemanakan penyakit itu. Pokoknya mereka sekarang sudah merasa nyaman, sudah sehat. Dia memang punya efek ini, dapat mencapai keadaan ini. Artinya, pengaruh Qigong terhadap kesehatan tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Siapapun tidak dapat mengingkarinya. Namun ada sejumlah dokter yang agak keras kepala. Dia tidak mempercayai Qigong. Begitu menyinggung Qigong, dia akan berkata, kata-kata yang diucapkan juga sangat kasar, sangat tidak logis, sangat tidak ilmiah. Bila Qigong juga dapat menyembuhkan penyakit, mengapa masih perlu dokter? Ini yang mereka katakan. Sangat tidak logis, juga sangat kasar. Ada sejumlah master Qigong dibuat terbungkam. Sangat sulit memberi penjelasan. Sebenarnya dalam Qigong, bila seorang kultivator memakai metode Shulian untuk menyembuhkan penyakit, itu berarti memakai sesuatu yang melampaui, yang lebih tinggi dari tingkat faham manusia biasa untuk menyembuhkan penyakit manusia biasa. Ini juga berarti telah mencampuri urusan manusia biasa. Seorang kultivator disebabkan oleh hati belas kasih, ingin melakukan hal demikian dalam skala kecil, demi 1-2 orang, demi beberapa orang yang agak baik dalam skala kecil, dan tidak berdampak besar pada masyarakat. Ini tidak masalah. Tetapi jika Anda menjadikannya sebagai profesi, ini mutlak tidak ada manfaatnya. Dan seorang kultivator yang sesungguhnya, dia boleh melakukannya bagi muridnya. Ini juga tidak masalah. Tetapi jika memakai Qigong, benda-benda Shulian ini dipakai dalam masyarakat untuk mendirikan rumah sakit, pusat rehabilitasi dalam masyarakat, atau mengkoordinasi sekelompok master Qigong untuk penyembuhan, Anda akan melihat daya penyembuhannya akan merosot dengan tajam. Biasanya penyembuhan langsung berhasil, kali ini penyembuhan akan sama seperti di rumah sakit. Butuh beberapa tahap pengobatan, dan belum tentu hasilnya sebaik rumah sakit. Lalu mengapa dapat demikian? Juga boleh dikatakan, kondisi masyarakat manusia biasa ini tidak boleh sembarangan dirusak. Tidak boleh menggunakan fa yang supernatural mengintervensi fa manusia biasa tanpa syarat. Anda seenaknya telah merusak prinsip manusia biasa. Yang ada pada tingkat ini adalah benda dari fa tingkat ini. Anda lalu sembarangan mengacaukannya. Bagaimana boleh? Beginilah prinsipnya. Maka ia tidak boleh mendirikan rumah sakit. Tidak boleh melakukan dalam skala besar seperti ini. Lalu, beberapa tahun lalu diadakan pada masa puncak Qigong, itu adalah keadaan khusus dalam masa sejarah yang khusus. Kondisi itu telah berlalu. Artinya, inilah alasan mendasar mengapa Qigong tidak dapat menggantikan rumah sakit. Memang tidak bisa menggantikan rumah sakit, tapi apa bisa menyembuhkan penyakit? Tentu bisa. Sebab ia menginginkan seseorang mencapai taraf kondisi Shulian. Segala penyakit kompleks apapun boleh ia bereskan. Begitulah keadaannya.
Sesuatu yang setinggi itu, yang mencapai keadaan setinggi itu, bila dipakai untuk menyembuhkan penyakit manusia biasa, tentu saja akan menunjukkan hasil yang menakjubkan. Namun ia tidak boleh mengintervensi masyarakat manusia biasa dalam skala besar. Juga ada Master Qigong berkata, rumah sakit tidak bisa menyembuhkan penyakit. Minum obat adalah minum racun. Pembedahan adalah pembunuhan. Saya katakan, kata-kata ini juga terlalu absolut. Ada Master Qigong entah bagaimana, baru tahu sekelumit hendak membuat definisi. Tentu rumah sakit dapat menyembuhkan penyakit karena kalau tidak, siapa yang akan berobat ke rumah sakit? Bukankah benda itu sudah disingkirkan setelah pembedahan? Bisakah Anda tidak mengakui dia sudah menyembuhkan penyakit? Minum obat juga memang ada efeknya. Artinya, rumah sakit memang benar dapat menyembuhkan penyakit. Tapi ada satu hal, mengapa sekarang banyak penyakit tidak dapat didiagnosa? Ada banyak penyakit setelah didiagnosa pun tidak bisa disembuhkan. Sebab, sekalipun metode medis berada pada tingkat manusia biasa dan berkembang mengikuti kemajuan iptek manusia, dia tidak dapat berkembang secara khusus. Namun penyakit itu justru telah melampaui lingkup manusia biasa. Karena bukankah dikatakan penyakit adalah karma? Ada karma yang besarnya seperti gunung, sulit sekali disembuhkan. Ada yang seperti pipa penyuplai, disembuhkan sedikit dia datang lagi. Ini sangat sulit disembuhkan. Sudah tidak dapat disembuhkan. Jadi tindakan medis hanya bisa seperti ini. Ada penyakit yang bisa disembuhkan, ada yang tidak. Maka rumah sakit menyatakan kalau sakit hendaknya cepat diobati. Saat masih ringan mudah disembuhkan, saat parah sulit disembuhkan. Ini memang juga beralasan. Berbicara penyembuhan, kita ulas sedikit pengobatan tradisional Tiongkok, sebab ia punya hubungan langsung dengan Qigong. Kini ada banyak rumah sakit tradisional Tiongkok yang mempraktekkan Qigong. Namun jangan sampai berlatih Qigong palsu. Ini akan mencelakai kelompok praktisi tersebut. Kedokteran tradisional Tiongkok ini, pada zaman Tiongkok dulu, di zaman Tiongkok dulu telah berperan sangat besar. Bahkan telah muncul tabib besar seperti Sun Semiao, Hua Tuo, Li Shizhen, Bian Xue, dan lain-lain. Juga tercatat di literatur kedokteran, orang-orang ini punya kemampuan supernormal. Tadi saya katakan, ilmu sains Tiongkok kuno bila dibandingkan dengan jalur sains modern, dibandingkan dengan jalur sains modern dari Barat, adalah jauh lebih hebat. Bila berkembang terus akan jauh lebih pesat. Namun, orang di Tiongkok punya karakter yang unik. Dikatakan, jika saya tidak menemukan orang baik, ilmu ini tidak akan saya turunkan. Saya bawa ke liang kubur saja. Karena ulah manusia inilah, banyak hal tidak dapat tersebar luas. Lambat laun dikuasai hal-hal dari Barat yang sangat realistik. Hanya mengenali hal-hal yang nyata. Kini berkembangnya mengikuti jalur tersebut, maka saya katakan sangat lambat. Ilmu pengobatan tradisional Tiongkok kuno, saya katakan juga sama lebih maju daripada ilmu sains zaman sekarang. Namun mungkin ada yang tidak percaya. Anda katakan, kedokteran modern, tindakan medis, diagnosanya sedemikian maju. Bisa dilakukan CT scanner, bright supersonic scanner, sinar X, dan lain-lain. Penyakit organ dalam Anda semua dapat terlihat. Saya katakan belum tentu demikian, ya kan? Kalian tahu, tabib besar seperti Hua Tuo, Sun Semiao, Li Shizhen, Bian Xue, dan lain-lain, tercatat di literatur kedokteran. Anda lihatlah, semuanya punya kemampuan supernormal. Ilmu mereka dapat melihat tubuh manusia. Lagi pula yang tingkat tinggi, berdiri di sini, melihat orang ini, saya dari bidang ini dapat melihat 4 sisi Anda. Saya dapat melihat 4 sisi Anda, bahkan dapat melihat seluruh jaringan Anda selapis demi selapis. Juga bisa menembus ruang dimensi ini, melihat sumber penyakit sesungguhnya di dimensi lain. Bisakah dicapai ilmu kedokteran modern? Ilmu kedokteran modern tidak mungkin bisa mencapainya. Lagi pula saya selalu membawanya kemanapun pergi, juga hemat energi. Sedang alat Anda itu tidak dapat bekerja tanpa sumber listrik. Alat besar itu bahkan tidak mudah dipindahkan. Ilmu saya kemanapun selalu ikut. Menurut Anda, siapa yang lebih maju? Efek penyembuhan pun sama. Saat saya di Cicihar, saya melihat seorang pencabut gigi. Ini bukan menipu orang, dia juga tidak akan mampu menipu saya. Dia meletakkan setumpuk gigi yang telah dicabut, menggelar selembar kain di atas tanah, dan meletakkan setumpuk gigi di atasnya. Pagi hari, banyak orang keluar dari taman setelah berlatih Qigong, melihat keramaian. Gigi Anda rusak? Mari saya cabut. Cabut gigi tidak perlu bayar, yang penting demonstrasi untuk menjual obatnya.
Botol obat kuning kecil itu sekian besarnya. Dalam botol obat sebesar botol streptomisin itu, terisi sedikit obat cair berwarna kuning. Tetapi uap yang dikeluarkannya kuning pekat. Lalu bagaimana? Bukankah gigi ini? Gigi yang mana? Setelah diarahkan, dilihat, tutup botol obat dibuka. Diarahkan pada bagian gigi yang sakit. Anda dibiarkan menghirup masuk gas, yaitu gas dihirup dari sisi luar pipi. Setelah menghirup beberapa kali, cairan obat kuning itu sama sekali tidak berkurang. Dia menutupnya lagi dan letakkan di sana. Dia sendiri, karena mulutnya harus berbicara, sambil mempromosikan bagaimana efektifnya obatnya itu, sambil memegang sesuatu. Apakah itu? Saya lihat dari sakunya, dikeluarkan sekotak korek api, dan dicabutnya sebatang. Lalu mengangkat pipi orang itu, diangkat sebentar, memakai batang korek api, mengarahkan pada gigi tersebut, begitu dicungkil, gigi ini lalu terlepas. Bahkan, hanya ada sedikit bercak darah, tidak terjadi pendarahan. Datang satu, dicabut satu, tidak ada yang ditolak. Gigi yang dicabut pun sudah setumpuk. Saya lihat obat ini sungguh hebat. Dia juga bukan orang setempat. Orang Timur Laut Tiongkok bisa dikenali, dia bukan orang lokal. Dia menjual obat. Kita katakan, banyak hal masih beredar turun-temurun di kalangan masyarakat. Masih banyak yang baik. Bila ke dokter barat, Anda katakan kedokteran barat sangat maju. Mencabut gigi ke dokter barat akan susah. Peralatannya sangat canggih, semuanya disepuh, dilapisi krom. Bahkan dapat berputar otomatis. Konveyornya sangat indah. Kursinya juga sangat indah. Namun apa gunanya? Kita lihat hasil penyembuhannya, hasil yang sesungguhnya. Begitu duduk di sana, mau cabut gigi, baik. Bagaimana mencabutnya? Disuntik anestesi dulu. Setelah disuntik anestesi, dapatkah segera mati rasa? Saat disuntik juga cukup menyakitkan. Disuntik sana-sini sampai berteriak kesakitan. Tak lama kemudian mati rasa. Setelah mati rasa, gigi dicabut. Bagaimana mencabutnya? Mungkin kalian semua tahu. Diambil tang besar. Sungguh tang besar terbuat dari logam. Krak, 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 dicabut. Begitu dicabut, akarnya putus di dalam. Akarnya tertinggal di dalam, lalu bagaimana? Diambil palu besi besar. Lalu ambil pahat. Seperti tatah tukang kayu, teng, 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 dicungkil, dipukul. Secara fisik tidak sakit, tapi hati Anda sakit. Berdebar-debar karena cemas dan takut. Dengan susah payah sudah diselesaikan. Lalu diraih sebuah mesin canggih. Gigi Anda dibor. Dibor. Ngilunya sampai saraf berlompatan. Juga meludahkan sejumlah besar darah, harus pulang dulu. Istirahat beberapa hari baru bisa dipasang gigi palsu. Menurut Anda siapa yang lebih maju? Yang tadi hanya menggunakan sebatang korek api sudah dapat tanggal, bukan? Tentu ini bukan hendak mendiskreditkan kedokteran barat bagaimana-bagaimana. Sekarang semua sudah begini ya beginilah. Yang saya katakan, kedokteran tradisional Tiongkok zaman dulu memang benar sangat maju. Namun, sebaliknya, yang saya katakan adalah kedokteran tradisional Tiongkok zaman dulu sangat maju. Bukan mengatakan kedokteran tradisional sekarang. Kedokteran tradisional Tiongkok ini adalah hasil penggabungan kedokteran Tiongkok dan Barat. Dokter tradisional Tiongkok yang paling awal adalah hasil didikan para dokter Barat dari Fakultas Kedokteran. Metode penyembuhan sekarang adalah metode kedokteran Barat. Banyak sekali adalah cara kedokteran Barat. Tentu yang sekarang duduk di sini ada yang dokter tradisional Tiongkok. Jangan punya pikiran apapun, yang kita katakan adalah gejala umum. Kini kedokteran Tiongkok memang begitu. Sehebat apapun, Anda tidak bisa mengungguli Hua Tuo, Li Shichen, Pian Xie. Meski kedokteran tradisional Tiongkok kini telah berkembang dan menyebar luas, sedang dipromosikan besar-besaran, namun esensinya malah dikritik. Sedang yang diturunkan hanyalah pengalaman dan resep-resep. Saya kira hari ini telah membahas sekaligus beberapa hal. Kita bicarakan sekian dulu.